Halo teman-teman, saya Maria Taus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Community-Based Biogas Plant Utilizing Food Waste and Kaudang, yang artinya instalasi biogas berbasis masyarakat dengan memanfaatkan limbah makanan dan kotoran sapi. Jadi, sekitar 33% dari total makanan yang dikonsumsi oleh manusia terbuang percuma setiap tahunnya, seperti yang dikeluarkan dalam laporan Food and Agricultural Organization atau FAO United Nations pada tahun 2021, yang menjelaskan bahwa untuk makanan yang terbuang itu sekitar 1,35 miliar ton. Biasanya, makanan yang terbuang itu diperoleh dari sisa-sisa makanan dari restoran dan supermarket. Sisa-sisa makanan sangat mudah rusak karena tidak dapat bertahan lama akibat degradasi mikroba. Cara penanganan sampah makanan seperti pengomposan, pembakaran, dan pembuangan sampah makanan di tempat pembuangan akhir. Tetapi, penanganan ini akan membutuhkan area yang begitu luas dan akan menghasilkan bau yang tidak sedap dan menghasilkan emisi gas rumah kaca serta akan mencemari atmosfer. Sampah sisa makanan biasanya berasal dari restoran dan rumah penduduk seperti capti, sayuran hijau, buah, nasi, dan daging. Karena sejumlah besar bahan sisa makanan sama seperti kotoran sapi dan sisa makanan pun terbuang percuma, maka pemulihan energi dalam bentuk metana dari bahan sisa makanan merupakan proposisi yang menarik. Karena limbah sisa makanan bersifat organik dan terutama terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan lipid, sehingga sampah yang terkumpul diolah secara anaerobik untuk pemulihan energi sebagai biogas. Selanjutnya, pencernaan yang diproduksi selama proses anaerobik dapat berfungsi sebagai pengoksidasi tanah yang sangat baik karena kandungan gizinya yang tinggi. Akibatnya, penanganan sisa makanan anaerobik merupakan proposisi yang menarik untuk pembangkit energi dalam bentuk biogas. Dan penguraian anaerobik juga akan menghilangkan bahaya lingkungan seperti emisi gas rumah kaca serta polusi udara dan polusi air. Proses pengolahan anaerobik yang melibatkan CO degradation residu organik digunakan untuk meningkatkan produksi biogas dari bahan limbah seperti kotoran sapi. Produksi biogas antara campuran kotoran sapi dan limbah sisa makanan akan mengakibatkan produksi biogas dengan jumlah yang lebih tinggi kandungan metana. Hal ini karena kapasitas penyangga yang ditingkatkan sistem anaerobik sebagai akibat dan penambahan kotoran ternak sapi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Jadi tujuan untuk penelitian ini yang pertama, untuk membangun instalasi biogas berbasis masyarakat untuk menangani sampah makanan dan mengurangi masalah lingkungan. Yang kedua, menghasilkan energi dan sumber daya dari sampah makanan dalam bentuk biogas dan pengondisi tanah. Jadi yang berikutnya itu kita masuk pada metode kerja. Yang pertama itu dibuat lumpur benih. Jadi kotoran sapi itu digunakan sebagai lumpur benih. Lumpur ini dikumpulkan dari Gausala di Sundarnagar. Kira-kira 20 kg kotoran sapi itu dibuat sebagai lumpur benih. Lumpur benih ini dikarakterisasi untuk mengetahui total padatan atau TS, padatan volatil atau VS, dan pH sebelum diumpankan ke dalam pabrik biogas. Yang kedua itu, pakan diperiksa dan dikarakterisasi. Pakan itu hanya berupa kotoran sapi dan dikarakterisasi mingguan untuk mengetahui konsentrasi padat dan PFA.
Setelah mengoperasikan pabrik biogas selama 3 minggu, limbah sisa makanan dan kotoran sapi itu digabungkan dalam rasio 1:10. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi 1:1. Yang ketiga itu pabriknya dimulai. Jadi pabrik biogas awalnya diunggulkan dengan kotoran sapi. Jumlah kotoran sapi yang dimasukkan awalnya sekitar 150 kg. Karena kotoran sapi itu memiliki konsentrasi yang tinggi bakteri metanogenik yang akan bertindak sebagai inokulum untuk permulaan produksi biogas. Jadi yang keempat itu operasi pabrik. Jadi pabrik itu dioperasikan setiap hari selama 5 bulan. Awalnya produksi biogas hanya menggunakan kotoran sapi. Setelah 20 hari beroperasi, produksi biogas menggunakan campuran antara limbah sisa makanan dan kotoran sapi. Proporsi yang digunakan dengan rasio 1:10 berubah menjadi 1:1. Sisa makanan yang dikumpulkan itu dari mes asrama dan rumah fakultas IIT Mandi. Limbah sisa makanan terdiri dari nasi, capti, sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Yang kelima itu dianalisis. Jadi, sampel untuk pengukuran pH dan padatan dan konsentrasi VFA dikumpulkan dari pakan dan limbah pabrik biogas. pH pabrik biogas itu diperiksa setiap hari menggunakan strip pH. Kemudian, padatan dan konsentrasi VFA dianalisis sekali dalam seminggu untuk pengoperasian berkelanjutan pabrik biogas. Padatan dan konsentrasi VFA dianalisis menurut standar yang tercantum dalam APHA. Yang berikutnya itu kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu operasi pabrik. Tabel yang pertama itu karakterisasi lumpur benih. Karakteristik dari TS itu nilainya 32,400 mg per liter, VS-nya 25,300 mg per liter, VFA itu sebesar 9.500, VS per TS itu sebesar 0,78, dan pH itu sebesar 8,2. Pada tabel ini, hasil karakterisasi lumpur benih itu sebelum dimasukkan ke dalam produk biogas. Yang tabel kedua itu tabel karakterisasi pakan. Jadi yang minggu pertama sampai ketiga itu hanya kotoran sapi sendiri. Itu TS-nya itu sebesar 31.000 sampai 32.400. VS-nya itu 22.000 sampai 25.000. VS per TS-nya itu sebesar 0,71 sampai 0,77. Kalau minggu keempat sampai ke-10 itu kotoran sapi ditambah dengan sisa makanan yang rasionya itu 1:10 sampai 1:2. TS-nya itu sebesar 45.000 sampai 90.000. VS-nya itu 25.000 sampai 60.000, dan VS per TS-nya itu sebesar 0,55 sampai 0,77. Minggu ke-11 sampai 20 itu rasionya itu 1:1. TS-nya itu sebesar 90.000 sampai 1.011.000. VS-nya itu sebesar 60.000 sampai 90.000. VS per TS-nya itu sebesar 0,67 sampai 0,80. Yang berikutnya itu pengaruh padatan yang mudah menguap pada produksi biogas. Gambar 4 itu padatan yang mudah menguap. Pada awal pengoperasian, padatan yang mudah menguap itu sekitar 24.000 mg per liter. Setelah diproduksi biogas, meningkat menjadi 90.000 mg per liter. Sedangkan gambar 5 itu penghapusan padatan yang mudah menguap dalam presentasi waktu. Untuk 3 minggu pertama, presentasinya itu 15-20%
dan meningkat mencapai sekitar 80% setelah 2 minggu beroperasi. Yang berikutnya itu pengaruh VFA pada produksi biogas. Gambar 6, variasi asam lemak yang mudah menguap dengan waktu. Selama 3 minggu awal operasi, VFA adalah 7.500 sampai 9.500 mg per liter. Selama 4 sampai 5 minggu, VFA itu meningkat menjadi 8.100 mg per liter. Setelah 12 minggu beroperasi, VFA itu diinfluence sekitar 5.000 sampai 6.000 mg per liter. Selanjutnya itu VFA semakin menurun menjadi sekitar 1.900 sampai 2.100 mg per liter. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu startup instalasi biogas selesai dalam waktu 3 minggu dengan kotoran sapi. Kedua, OLR ke instalasi biogas secara bertahap ditingkatkan dari 0,4 kg Vs per M menjadi 5,2 kg Vs per M sambil meningkatkan proporsi sampah makanan banding kotoran sapi dalam pakan dari 1:10 sampai 1:1. Yang berikutnya, konversi Vs sekitar 70 sampai 80% dicapai dalam periode operasi 160 hari instalasi biogas. Yang keempat itu, produksi biogas maksimum 1.621 per hari tercatat di OLR sebesar 5,2 kg VSM per hari. Hasil metana yang dicapai sekitar 0,14 m per kilogram VS penyisihan dengan kandungan metana 55-65% dalam biogas. Sekian dan terima kasih.